Baik, sahabat selamat pagi. Apa kabar Anda semua yang saat ini sedang ada di rumah, di dalam mobil, kemudian juga sedang entah itu mobile kemana ya, sambil pakai headset mungkin sedang jogging kecil-kecilan karena saat ini juga sudah weekend. Anda saat ini sedang menyimak pembicaraan spesial atau perbincangan spesial ya, yang pada hari ini kita juga bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA. Tapi kali ini edisinya spesial ya, karena yang mandu langsung Billy. Biasanya ini yang mandu Atika Amsar, tapi dikarenakan seperti Anda lihat di channel YouTube kami, mungkin di belakang ada kegiatan ya. Ini ada kegiatan dari sahabat-sahabat IBI juga, jadi saya harus menggantikan. Dan sahabat Suara Sidoarjo, kali ini bersama dengan Bapak Rubiono SIP. Siapa sih Bapak Rubiono? Nah, dikarenakan beliau sudah ada di studio, jadi kita langsung wawancara saja ya. Bersama dengan Bapak Rubiono, sahabat, beliau merupakan instruktur P3K di beberapa perusahaan, juga mantan Wakil Komandan Korps Sukarela KSR PMI Surabaya. Betul. Nah, ini dalam rangka peringatan Hari PMI juga yang ke-75 ya, kita berbincang-bincang pada pagi hari ini. Mungkin dengan Pak Rubiono ini, kalau saya boleh memanggilnya, ini siapa? Nama panggil atau nama panggilan sayangnya mungkin? Iya, kalau dari teman-teman IKUA kita wajib dipanggil Cak. Cak Ruby, gitu Cak aja. Ruby. Baik, iya. Cak Ruby ya. Cak Ruby ini merupakan sekali lagi instruktur P3K ya di beberapa perusahaan, juga mantan Wakil Komandan Korps Sukarela KSR PMI Surabaya. Tentunya ini sudah sangat banyak pengalamannya kalau saya lihat dari biografi kecilnya ya. Dan ini akan diceritakan juga sahabat peran relawan PMI pada zaman dulu mungkin dan juga saat ini. Mungkin kita langsung bersama dengan Pak Rubiono atau Cak Ruby. Iya. Ini seperti apa sih untuk peran relawan PMI dari dulu sampai dengan sekarang? Atau mungkin dijelaskan dulu biografi singkatnya ya? Iya. Jadi untuk relawan, awal saya gabung di relawan itu sebenarnya karena saya sakit hati. Oh. Iya. Baik. Sakit hati pada saat SMP. Pada saat SMP itu di kelas itu kan ada program dokter kecil. Oh, baik. Dokter kecil, kemudian dipilih 2 orang per kelas. Saya pengen masuk, nggak bisa, kalah seleksi. Kemudian, sakit hati itu kecewa ya. Artinya sakit hati dalam tanda petik ya, kecewa. Betul. Terus saya berkecimpung lagi di Pramuka, ada di situ. Alhamdulillah jadi ketua di situ. Aktivitas banyak. Kemudian dari situ teman banyak, lulus masuk SMA Negeri 6 saat itu. Kemudian ikut kegiatan juga di PMR, ya alhamdulillah juga jadi ketua juga di sana. Kemudian ya dari situ beranjak banyak teman di situ. Ternyata relawan PMI itu enggak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi ya ternyata banyak senangnya daripada susahnya gitu. Meskipun kita banyak menolong orang susah, ya kita tetap senang-senang aja gitu. Baik. Meskipun memang stigmanya kalau PMI itu pasti berhubungan dengan yang berwarna merah gitu ya. Padahal di dalamnya juga fun sekali kalau saya dengar ceritanya. Jadi kalau dulu pertama kali bergabung dengan PMI itu pada tahun berapa, Pak? Tahun 87 saya sudah masuk di anggota KSR PMI Surabaya. Oke, tahun 87 sudah masuk. Saya masih tahap perencanaan itu. Baik. Kalau tahun 87 sudah masuk, berarti ini mengabdinya sudah berapa tahun ya sekarang? Kalau di KSR itu kan terbatas umur ya. Jadi mulai usia 18 sampai 35. Betul. Selepas itu bisa direkrut menjadi TSR, tenaga sukarela. Jadi saya juga tercatat di sana, tapi aktivitas tidak bisa beda dengan KSR. Kalau KSR tuh waktu luangnya hampir setiap hari bisa aktivitas di situ. Baik. Tapi kalau TSR sesuai dengan kebutuhan dari PMI, ya kita hadir di situ sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan itu bertahan 33 tahun ya? Sampai sekarang alhamdulillah. 33 tahun berarti juga masih sering aktif, mungkin memberikan instruksi. Ya, karena sekarang faktor usia kita hanya monitor teman-teman aja yang di PMI. Baik, jadi ini tetap kalau saya di organisasi kampus ini menyebutnya dengan senior yang masih peduli. Baik. Ya. Kemudian kalau saya boleh tanya, ini perannya sendiri dari relawan dari tahun ke tahun, kalau menurut Cak Ruby sendiri seperti apa ini? Sebenarnya relawan itu kan relawan itu kan berangkat dari masyarakat. Kita selalu melihat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi artinya kalau masyarakat itu butuh bantuan, ya kita akan hadir. Betul. Ya,
butuh bantuan kita hadir. Dan selalu kita ingat, kadang-kadang kita harus lebih peka terhadap empati pada masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang masyarakat itu tidak butuh, kelihatan tidak butuh, tapi dia butuh ngomong angel. Oh, betul. Ngomong angel. Jadi kita harus lebih responsif di situ. Kemudian dalam banyak hal, nggak hanya masalah laka, kecelakaan, maupun dalam bencana, dalam masalah-masalah sosial pun kita juga diajarkan di situ. Oke, baik. Jadi tidak hanya kecelakaan saja ya yang berarti ditangani oleh para relawan PMI, tapi juga sosial. Betul. Ini seperti apa kalau boleh tahu sosialnya? Mungkin Contohnya saja. Contohnya, jadi kita misalnya ada bakti sosial ya. Dari bakti sosial kita ikut berkecimpung di situ. Kemudian untuk penanganan bencana dalam sesi masa tertentu kita hadir di situ. Jadi dalam banyak kegiatan yang ada di masyarakat kita senantiasa hadir di situ. Jadi ya kita pengennya tuh pada saat itu relawan tuh selalu hadir di tengah masyarakat. Jadi masyarakat nggak sendirian. Jadi untuk dalam keadaan susah kita hadir di situ. Itu harapan relawan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita selalu hadir di situ. Dalam saat ini bisa kita lihat kalau relawan-relawan PMI setiap kali ada kegiatan, setiap kali ada bencana atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan penanganan medis, kita akan hadir di situ. Selalu begitu. Oke, baik. Jadi saya melihatnya ini garis kedua ya setelah Basarnas mungkin. Tapi di bidang kesehatannya juga ini. Dan selain memberikan bantuan, biasanya juga ada edukasi tertentu ya, Pak? Betul. Jadi untuk menjadi anggota KSR itu memang ada tahapan tertentu. Jadi ada pendidikan di situ. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu kita kepada adik-adik kita. Kemudian kita juga menyampaikan perihal organisasi kepada teman-teman kita di instansi-instansi yang komunitasnya anak-anak muda seperti di mahasiswa gitu. Kemudian di kelompok-kelompok pemuda di masyarakat. Tugas kita seperti itu. Oh, baik. Jadi memang esensinya ini sangat banyak sekali loh sahabat. Dan ini saya juga tadi sempat dapat sign dari ruang redaksi ya. Tadi ada rekan kita yang sebenarnya ada di studio terus bergeser ke redaksi. Ada Panji yang saat ini ada di redaksi bersama Karin. Iya, menemani Cak Ruby tadi karena beliau baru pertama kali ke studio. Ada pertanyaan dari Mas Santo di Porong. Ini lewat WA di 0821 sekian. Beliau menanyakan untuk PMI ketika ikut menjadi volunteer atau relawan, apa sih syarat-syarat yang harus dimiliki? Oke, jadi syarat-syarat untuk menjadi relawan atau volunteer PMI ya. Nah ini nanti bisa dijawab, tapi ada beberapa pesan yang hadir terlebih dahulu ini Cak Ruby ya. Kita jeda terlebih dahulu sahabat, untuk Anda tetap stay bersama dengan Suara Sidoarjo ya. Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ilmu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ilmu bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal.
sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat, informasi untuk Anda kali ini ya, karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo, sahabat, dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 3 RW 1, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, masih bersama dengan Cak Ruby. Ini panggilan akrabnya ya oleh sahabat-sahabat dari IKUA. Tapi saya kok sedikit sungkan gitu kalau manggil Cak Ruby. Tapi tidak apa-apa lah ya, karena ini supaya lebih akrab, sahabat. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak lewat siaran kami visual di Suara Sidoarjo Live, juga pasti bisa melihat kalau beliaunya ini ternyata masih terlihat awet muda ya, lebih awet muda daripada yang ada di redaksi katanya tadi. Kemudian untuk tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Anto atau Mas Santo ya di Porong yang menanyakan ini untuk persyaratannya kalau ingin gabung menjadi volunteer atau relawan di PMI sendiri. Mungkin dari sudut pandangnya Cak Ruby sendiri nih. Iya, kalau untuk persyaratan secara spesifik tidak ada. Jadi artinya fokuskan niat aja, fokuskan niat. Kemudian bahwa volunteer itu kita selalu siap rela membagi waktu, kemudian rela membagi tenaga, kemudian rela membagi pikiran, kemudian datang aja langsung ke PMI terdekat. Jadi bisa di Sidoarjo kalau yang terdekat sini, atau di Surabaya. Itu kemarin info terakhir dibuka biasanya pada bulan-bulan Januari. Bulan-bulan Januari. Usia untuk KSR Korps Sukarela itu 18 sampai 35 tahun. Kemudian kalau TSR Tenaga Sukarela itu 18 tahun sampai seumur hidup. Oh, baik. Iya, tidak terbatas. Jadi kalau ingin jadi anggota tadi syaratnya minimal 18 tahun sampai 35. Ya. Tapi kalau sudah menjadi anggota ini seumur hidup gitu ya. Bukan, kalau untuk KSR Korps Sukarela itu 18 sampai 35. Tapi kalau untuk menjadi TSR itu 18 sampai seumur hidup. Baik, untuk perbedaannya sendiri, Cak Ruby, kalau TSR, kalau KSR itu dia kegiatannya sudah teratur di PMI, diatur oleh PMI, kegiatan-kegiatan udah ada programnya, kemudian ada jadwal-jadwal kegiatannya. Kalau TSR itu partisipan yang kadang-kadang dibutuhkan insidentil. Jadi misalkan ada bencana tertentu di daerah tertentu, kemudian untuk pemulihan masyarakat di sana kita membutuhkan kita siapkan program ini itu dan sebagainya. Kemudian tenaga-tenaganya bisa diambilkan dari tenaga-tenaga KSR maupun tenaga TSR yang sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Baik, berarti kalau KSR ini ibaratnya yang masih aktif begitu ya? Betul. Kalau yang TSR ini ada yang sudah purna mungkin. Betul. Nah, ini nanti saya juga ingin tanya ini, pengalamannya saat jadi KSR ini mungkin ada perbantuan terbesar apa, dan saat sudah jadi purna atau TSR ini perbantuannya juga apa? Ini ada send lagi dari redaksi ya ke Panji. Iya, send ke kiri atau ke kanan ya, tergantung mobil atau baik. Dari pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi di 0821 3264 109. Ini pertanyaan dari Mas C di Porong juga.
menanyakan biasanya kalau ada musibah atau bencana itu kan yang datang macam-macam, ada dari Basarnas, Tagana dan sebagainya. Ini biasanya untuk pembagian tugas tupoksi mereka itu, misalnya PMI, Basarnas, lalu Tagana itu seperti apa? Oke, pembagian tugas antara 3 instansi terdepan ya kalau saya menyebutnya ini saat ada entah itu bencana atau mungkin keadaan-keadaan yang genting ya. Tapi itu nanti juga sepertinya satu pertanyaan dengan yang saya sampaikan tadi nih. Tapi mungkin bisa dijawab terlebih dahulu tadi Mas J ya. Mas J itu siapa itu? J itu singkatan atau inisial itu? Itu adalah kepanjangan dari J-A-Y. Oh, Jai. Jai. Oh, J. Baik. Namanya keren ya. Baik, bisa dijelaskan dulu Cak Ruby mungkin ya tadi ditanyakan Mas J. Nanti kita mungkin bisa nyambung ke pengalaman saat jadi KSR maupun jadi TSR ya. Baik. Ya. Jadi kalau ada kegiatan insidentil atau aksidentil tertentu, jadi kalau melibatkan banyak instansi biasanya ditunjuk oleh koordinator dari pemerintah setempat. Oke. Jadi kita PMI akan membackup untuk itu. Jadi kita dibutuhkan apanya sih? Kita dibutuhkan ambulannya, kita kirimkan ambulannya. Kita dibutuhkan tenaganya, kita sampaikan tenaganya. Kita dibutuhkan masa-masa pemulihan ya kita datang ke situ. Jadi ada koordinator sendiri supaya nanti gak timpang tindih kegiatan antara instansi satu dengan instansi yang lain. Jadi ada tupoksinya sendiri-sendiri ya. Betul. Tapi mungkin kalau secara rinci yang biasanya dilakukan oleh PMI itu bagian apanya ini? Kita mulai dari awal sampai akhir itu ada. Jadi mulai dari kasus bencana datang tiba itu kita ada tenaga untuk itu. Kemudian pada masa pemulihan kita juga ada tenaga untuk itu. Ya, tergantung nanti dari koordinator pemerintah setempat. Nanti kita akan backup di situ. Biasanya seperti itu. Tapi yang paling sering biasanya paling sering kalau yang sekarang saya lihat yang sekarang banyak diekspos di Surabaya itu tenaga-tenaga untuk penanganan langsung laka maupun kejadian-kejadian bencana di Surabaya itu sendiri. Jadi setiap kali ada bencana karena mereka sudah terkoordinasi dengan Surabaya Command Center. Betul. Ya, jadi kalau ada kegiatan atau ada bencana seperti itu biasanya PMK datang, Basarnas datang, Linmas datang, PMI ada di situ. Kita langsung bergerak ke sana. Baik. Dan itu tidak bisa diprediksi sebenarnya ya. Betul. Meskipun kita juga mengharapkan tidak terjadi. Jadi tadi yang disebutkan harus rela mengorbankan waktu juga, kemudian rela mengorbankan apa saja tadi Cak Ruby? Mungkin waktu, pikiran, tenaga. Oh, baik. Bisa jadi biaya juga. Oh, betul ya. Karena kita juga tidak tahu mungkin medan seperti apa yang kita lewati saat ingin ke tujuannya begitu. Baik, itu tadi untuk pembagian tugasnya ya. Semoga bisa terjawab Mas J yang ada di Porong. Kemudian tadi saya juga sempat menanyakan, ini saat jadi KSR dan juga TSR, ini mungkin apa saja ini yang menjadi pembedaannya saat mungkin Cak Ruby saat terjun sendiri ya. Iya. Baik. Jadi kalau untuk KSR kan sudah terkoordinir di markas PMI masing-masing ya. Jadi untuk pengaturan timnya yang mana yang turun itu sudah ada kegiatan masing-masing. Kemudian ketika masyarakat butuh bantuan, ya kita akan hadir di situ. Berarti kita standby 24 jam di sana dengan pembagian tugas masing-masing ya. Jadi siapa yang misalkan dijadwal di situ, siapa yang bisa jam sekian sampai jam sekian, ada standby. Mereka dibagi dalam 3 shift atau 4 shift ya. Bisa tercover 24 jam. Baik. Kemudian nanti mereka siaga di situ sambil kita berbagi ilmu, kemudian nanti begitu ada kegiatan insidentil ya kita segera datang ke sana. Tapi kalau untuk TSR sendiri ya itu biasanya lebih terencana. Jadi artinya ada kegiatan apa, kemudian masa pemulihan dan sebagainya kita dipanggili sesuai dengan kebutuhan. Misalnya butuh bagian komunikasi ya kita carikan TSR yang bagian komunikasi. Kita butuh dokter ya kita butuh cari TSR yang profesinya dokter. Kita butuh perawat ya seperti itu. Oke, baik. Jadi ibaratnya ini kalau di organisasi ini saya dulu pernah dengar istilah SC dan UC. Mungkin kalau TSR ini lebih ke SC-nya mungkin. Betul. Ya. Jadi lebih mengawasi dan terjun langsung langsung ke lapangan, betul. Jika memang benar-benar dibutuhkan begitu ya. Iya. Baik. Kemudian untuk pengalaman sendiri? Pengalaman sebenarnya kalau yang paling menarik itu saat itu tahun-tahun 87-an ya, 87 kita kan masih belum begitu terkenal ya di masyarakat. Betul. Mereka tahunya PMI, KSR nggak tahu, relawan juga nggak tahu. Ya ketika ada bencana kita akan hadir di sana. Informasi dari siapapun kita akan hadir di sana.
andai kata kendaraan tidak ada ya kita urunan. Kita urunan, kita bisa naik sepeda motor, kita bisa charter mobil dan sebagainya. Kita urun ke sana, kita siapkan keperluan minimal pribadi kita sama korban-korban yang ada di sana. Jadi untuk kejadian bencana seperti itu. Tapi kalau saya lebih banyak ke masalah-masalah pendidikan, pengembangan organisasi KSR di beberapa tempat. Yang paling kalau di TSR itu tempo lalu pernah kejadian bencana ini loh, banjir bandang di Pacet. Banjir bandang di Pacet, korbannya cukup banyak saat itu. Jadi saya gabung dengan KSR nggak bisa, soalnya mereka sudah terstruktur, sudah ada penugasan masing-masing. Kemudian saya coba untuk masuk lewat TSR. Kemudian saya izin di kantor, boleh, langsung saya terjun ke sana sampai 4 hari di sana. Jadi untuk membantu tim yang ada di sana. Oh, jadi sampai merelakan izin di kantor saat ini dibuat itu kerja juga. Iya. Baik, totalitas sekali. Iya, karena relawan tuh terus terang memang tidak digaji. Jadi tidak digaji. Kalaupun ada reimburse itu paling banyak terkait sama uang makan, transport. Udah, selebihnya mereka patungan sendiri-sendiri. Baik. Tapi ada perasaan bangga tersendiri mungkin ya. Betul. Jadi gaji kita tuh sebenarnya korban tersenyum, masyarakat tersenyum. Kita udah senang dah. Oke. Jadi ini sangat menarik sebenarnya ya. Saya dulu pernah mikir untuk masuk ke WMI juga ini. Tapi karena kan saya dulu punya stigmanya sedikit negatif karena berhubungannya pasti dengan yang merah-merah. Iya. Jadi saya agak ngepir ini. Tapi kalau dengar ceritanya ini ternyata sangat menarik sahabat ya. Nah, ini saya undang Anda juga yang ingin bergabung, entah itu lewat WhatsApp call kami di 031 896 1514 atau mungkin nanti Anda bisa menitipkan pertanyaan di channel YouTube ya, di Suara Sidoarjo Live dengan meninggalkan pertanyaan di kolom komentarnya, atau nanti yang bisa WhatsApp di 0821 3264 109 juga bisa disampaikan, karena saya ditemani oleh Karina Putri yang ada di redaksi saat ini ya, untuk menyaring pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan ini Cak Ruby, kita jeda terlebih dahulu ya, karena sudah masuk di menit ke-30. Untuk sahabat, sekali lagi saya undang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog menarik untuk pagi hari ini. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan Cak Ruby dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga ya.
IKUA. Dan beliau sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin merupakan instruktur P3K di beberapa perusahaan, mantan wakil Komandan Korps Sukarela atau KSR di PMI Surabaya. Dan sudah ada satu pertanyaan masuk ya. Ini kalau bicara soal PMI tadi yang saya sebutkan, pertama mungkin stigmanya sedikit menyeramkan, tetapi ternyata isinya fun semua. Ini sepertinya banyak sahabat yang langsung pengen tanya ini ya. Ada di redaksi saat ini Karin yang akan menyampaikan pertanyaan. Rin? Iya, jadi ini ada satu pertanyaan dari Mbak Andin di Mojokerto. Selamat pagi Mas Billy dan Pak Rubiono, saya Andin mau bertanya Pak, apa hubungannya antara Palang Merah, hukum humaniter, dan Freedom Flotilla, apakah ada perbedaan atau tidak? Terus yang kedua dari Mbak Putri Alicia di Twitter. Kan banyak sekali orang-orang yang saat ini takut mendonorkan darahnya. Bahkan partner saya yang biasanya bersama saya kalau ada acara donor darah itu yang biasa selalu hadir. Itu tapi dengan adanya COVID-19 ini teman saya takut untuk mendonorkan darahnya. Mungkin dari pihak PMI sendiri bisa meyakinkan orang-orang supaya tidak takut mendonorkan darahnya lagi. Oh baik, jadi mungkin sisi pertanyaan kedua ini karena sedikit informasi sahabat ya, kita ini terkait dengan relawannya untuk pembahasannya. Tapi mungkin apakah ada peran relawan untuk mungkin memberikan keyakinan agar tidak takut begitu ya? Mungkin nanti juga ada sedikit-sedikit saja. Kalau untuk gambaran umum aja ya, monggo langsung aja ke UTD dinas unit transfusi darah yang ada. Insya Allah mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan yang saya yakin pasti mereka mempertimbangkan hal itu. Jadi hal-hal terkait dengan masalah protokol, kemudian prosedur-prosedur medis dan sebagainya itu pasti mereka akan jalankan. Monggo langsung aja ke sana. Ya. Baik, dan itu mungkin para relawan juga terlibat ya Pak ya untuk tim-tim dari KSR untuk itu enggak. Jadi kita fokus ke kegiatan-kegiatan relawan yang di masyarakat. Oh baik. Iya. Jadi pertanyaan tadi kedua semoga bisa terjawab dengan puas ya. Langsung ke UTD-nya saja. Iya langsung aja ke UTD-nya saja. Karena di pagi hari ini kita bahasnya bukan terkait dengan teknis untuk pelaksanaan di PMI, tapi mungkin dari sisi relawannya sendiri. Dari dulu sampai dengan sekarang. Tadi tapi sudah terjelaskan sedikit lah ya. Tidak perlu khawatir karena pasti ada prosedur yang sudah diperhatikan. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, ini perbedaan dari apa saja Rin? Jadi tadi itu perbedaan dari Palang Merah, hukum humaniter, dan Freedom Flotilla. Oke, ini saya baru dengar justru Pak ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi dalam memang asal usul dari Palang Merah itu sendiri kan berangkat dari perang yang di Eropa. Itu nanti itu panjang ceritanya. Jadi itu nanti yang jelaskan bagian organisasi sendiri. Jadi supaya nanti nggak salah paham ya. Jadi artinya ya hukum humaniter tetap nanti kita meratifikasi semua. Dari PMI meratifikasi semua, nanti akan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Monggo nanti langsung bisa datang aja langsung ke PMI ya. Jadi bisa tanya persis data apa yang dibutuhkan yang terkait dengan masalah Kepalang Merahan secara organisatoris. Oke, mungkin ini ingin bergabung begitu ya, menanyakan seperti ini mungkin ingin bergabung nih. Monggo, silakan langsung aja ke PMI. PMI baik. Terdekat di Mojokerto ada, di Surabaya ada, di Sidoarjo ada, monggo. Iya, baik. Tapi tadi disampaikan Cak Ruby, ini biasanya pendaftaran pada Januari ya atau diklatnya. Bagi, jadi mungkin saat ini bisa cari informasi dulu, nanti kalau sudah matang, ini langsung daftar saja sekalian. Karena sayang kalau sudah tanya-tanya tapi tidak bergabung gitu ya. Baik, kita melanjutkan perbincangan terkait dengan peran relawan PMI dari dulu dan saat ini. Mungkin perannya apakah ada perbedaan ini Cak Ruby dari dulu dan sekarang? Kalau perbedaan secara fungsional enggak. Jadi artinya kalau dulu itu lebih banyak ke spontanitas. Jadi spontanitas, kemudian kalau sekarang udah mulai tertata dengan baik, kemudian penugasannya juga dengan baik, fasilitasnya juga lebih baik. Jadi harapan dari kami sih sebagai relawan ya masyarakat akan terlayani dengan baik. Kalau dulu kan spontanitas itu kan ya seadanya, semampunya gitu. Asal masyarakat tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang ada. Tapi alhamdulillah perkembangan saat ini ya relawan sangat terbantu dengan perkembangan organisasi Palang Merah Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Jadi mungkin seperti ADRT dan lain-lain itu itu sudah lebih matang begitu ya pada zaman saat ini. Tapi kalau bicara soal perbedaan dulu dan sekarang yang mungkin cukup signifikan ya
dari duluan sekarang ini, berarti kalau dulu ini untuk keanggotaan ini kebanyakan memang spontan tanpa tersusun rapi dulu ya? Iya, jadi kalau dulu itu kan berangkat dari bawah, bottom up. Oke. Jadi semua anggota-anggota itu berangkat dari bawah sesuai dengan keinginan mereka datang ke PMI. Kemudian karena situasi saat ini kita bisa lihat ya, di zaman gadget semacam ini. Nah, betul. Sentuhan-sentuhan kemanusiaan seperti itu udah mulai rapuh lah. Jadi artinya gerakan-gerakan kemanusiaan tuh akhirnya dimunculkan dari atas ke bawah juga. Jadi kita akan datangi mungkin beberapa kampus, kemudian beberapa masyarakat itu ngopiak istilahnya, ngopiak, ayo gabung gitu. Padahal fasilitas sudah kita sediakan. Jadi memang ya polanya udah berbeda gitu. Mungkin dari sisi kesadaran juga ya perbedaan dari duluan sekarang. Betul. Jadi memang situasinya memang sudah berubah, tapi ya alhamdulillah untuk banyak kegiatan bisa tercover dengan baik. Baik, karena memang saat ini kalau saya lihat memang mungkin kita ambil contoh dari kampus-kampus ini, saya melihatnya juga dari partisipan mahasiswa baru yang pada tahun 2012-an mungkin dia paling jauh. Kalau saya karena masuknya 2015 kalau kuliah. Ini dengan tahun 2018 ke atas ini partisipasinya sudah mulai menipis. Betul. Nah ini berarti juga sama berlakunya ya di teman-teman relawan KSR sendiri? Sama. Jadi makanya itu harapan kami sih sebagai relawan, dengan semakin banyaknya fasilitas yang tersedia, sebenarnya kita tinggal menyiapkan waktu, ide untuk bisa mengembangkan diri di organisasi Kepala Merahan ini. Jadi lebih enak lah. Harapan kami sih saya melihatnya sih fasilitas sudah banyak, monggo. Kalau dulu kan fasilitas nggak ada, kita yang greget gitu. Tapi sekarang udah mulai greget itu sudah mulai menurun. Jadi bahkan dirangsang oleh PMI dengan berbagai fasilitas pun belum bisa maksimal. Baik, itu yang sebenarnya menjadi dilema semua organisasi di masa seperti ini ya. Saat dulu masih belum ada fasilitas yang memadai, ini justru malah semangatnya teman-teman dari relawan. Tapi sekarang saat sudah terfasilitasi, ini mungkin karena saat ini juga sudah masuk zaman 4.0 juga ya. Jadi banyak yang lebih suka bermain handphone sendiri di rumah dan lain-lain. Jadi sosialisasinya mungkin sedikit berkurang ini. Baik. Kemudian untuk saat ini menyikapinya seperti apa selain memberikan ajakan-ajakan gitu? Iya. Jadi ya saya berharap sih relawan-relawan yang lainnya yang masih punya greget dan semangat untuk menyampaikan ilmu Kepala Merahan pada masyarakat, silakan turun ke bawah. Jadi artinya ya dalam berbagai kondisi sesuai dengan bidang masing-masing, monggo silakan. Kalau pada saat dia sedang berada di kampung sebagai pengurus, ya monggo digerakkan karang taruna yang ada di situ. Kalau dia berada di tengah komunitas motor, monggo digerakkan masalah Kepala Merahan di situ, mungkin P3K-nya di situ. Di saat dia berada di tengah ibu-ibu, monggo dikembangkan di situ. Jadi artinya potensi apapun yang dimiliki oleh relawan sejalan dengan program Kepala Merah Kepala Merah Indonesia itu sendiri, ya monggo dikembangkan di masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing itu sendiri. Baik, sangat dinamis ya berarti sebenarnya ya. Betul. Jadi artinya ilmu itu kan harusnya bisa berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi nggak sebatas bahwa relawan tuh harus begini, harus begitu, enggak. Jadi karena di tingkat rekrutmen itu ada masalah, ya kita turun ke bawah, ya ngasih support ke adik-adik untuk bisa gabung ke Kepala Merah Indonesia. Baik, jadi memang kalau dulu ini berpendapatnya kalau ingin mungkin melakukan pertolongan dan lain-lain ya, ini hanya harus di PMI saja. Tapi mungkin kalau misalkan ada dalam satu organisasi, kemudian dari event, kalau saya ini pernah punya pengalaman, ini ada yang bagian kesehatan, itu secara tidak langsung sebenarnya ilmu dari KSR itu juga diterapkan begitu bisa ya? Bisa diterapkan di situ. Bisa diterapkan di situ. Jadi sangat dinamis loh sahabat untuk Anda yang masih punya pikiran tadi seperti saya ya. Ini ternyata sangat fun ini kalau saya mendengarkan. Bahkan ini kebanggaan tersendiri kalau sudah, tadi saya sempat ngobrol secara off air, ini bayarannya adalah senyum dari masyarakat. Betul. Senyum kepuasan masyarakat, kemudian ucapan terima kasih masyarakat, kita nggak akan minta lebih dari itu. Bahkan
ini pengalaman yang sampai sekarang ini masih teringat ketika ada korban meninggal di Surabaya. Saat itu kejadian kita ditelepon malam-malam jam 12:30. Kemudian dari pihak keluarga membutuhkan ambulan. Saya itu agak susah kalau ambulan diharapkan dari rumah sakit. Kemudian kita minta izin ke pengurus. Terus bensinnya gimana? Kita nanti urunan Pak. Jadi nanti sepakat kita nanti urunan. Pokoknya kembali bensin seperti semula. Kita antar. Kita nggak tahu tujuannya kemana, kita juga nggak tahu. Ternyata keluarga telah ditemui. Tujuannya ke Jombang. Udah, kita berangkat ke sana. Kemudian ya 5 orang lah kita berangkat sana. Kemudian sampai sana disambut keluarga. Kemudian pulang, kita sudah salaman gitu. Kita sudah mau pulang, dikasih uang bensin gitu, kita tolak. Jadi artinya ya kita tahu sendiri ya kondisi keluarga saat itu, kita tolak. Kemudian kita berangkat pulang. Pada saat kita mampir makan malam, menjelang pagi itu di dashboard kok ada amplop di situ. Dibuka sama anak, uang berapa, 20.000 atau berapa gitu. Jadi dugaan anak sih ya uangnya dikasih dari keluarga, dikasih karena kita nggak mau, ya ditaruh di dashboardnya ambulan itu. Ya kita tetap nggak, ya karena kita jalani dengan ikhlas, dengan rela. Ya kita nggak pakai, kita masukkan ke kotak masjid kalau salah satu itu. Baik. Jadi ya memang kondisinya seperti itu. Jadi masyarakat ya butuh bantuan sesegera mungkin, ya kalau kita bisa kita bantu. Gitu. Baik. Jadi memang sahabat-sahabat dari relawan ini yang paling membanggakan bukan diberi amplop atau lain-lain sahabat ya, tapi mendapatkan mungkin sikap welcome dari mungkin pihak keluarga yang dibantu dan lain-lain, itu sudah sangat membanggakan begitu. Itu kalau boleh tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Karena 20.000 itu karena sekarang juga sedikit ya. 90-an salah. Saya masih mahasiswa saat itu. Oh, mahasiswa masih unyu-unyu. Oh, baik. Sekarang juga masih kelihatan awet muda loh sebenarnya. Sekarang masih unyu-unyu. Oke, baik. Baik, ini jadi sahabat Suara Sidoarjo. Tadi seperti disampaikan memang banyak sekali ya pengalaman yang bisa didapatkan saat sudah menjadi anggota KSR ini. Bahkan pernah mendapatkan uang amplop, ini ditolak karena memang ketulusannya sahabat. Nah, nanti kita akan coba gali lagi beberapa informasi menarik yang sudah pernah dialami oleh Cak Ruby, tapi ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, ya sahabat, masih bersama dengan Cak Ruby yang merupakan instruktur P3K di beberapa perusahaan, mantan wakil komandan Korps Sukarela atau KSR PMI Surabaya. Dan beliau juga merupakan salah satu anggota dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga yang memang setiap hari Sabtu ini selalu memberikan beberapa informasi menarik, kemudian beberapa cerita menarik juga ya terkait dengan apa saja sih yang sudah dilalui selama ini dari sahabat-sahabat di GAUA dan yang
pada pagi hari ini. Masih pagi ya, karena belum jam 11 ini. Ini sangat menarik karena juga sekaligus menghapus stigma kita tentang PMI yang agak serem kalau tadi saya mengiranya di awal-awal ternyata penuh dengan fun. Tadi ada pertanyaan dari Karin, send dari Karin mungkin ya maksudnya ya, ada pertanyaan yang masuk. Ada berapa, Rin? Ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mbak Safira di Candi. Ya, jadi pertanyaannya itu untuk di PMI sendiri, biasanya apakah ada pembagian yang dikhususkan untuk bencana alam? Maksud saya, misal tim A, tim B, dan tim C. Tim A itu dikhususkan untuk bencana banjir, tim B dikhususkan untuk bencana gunung meletus, dan tim C dikhususkan untuk bencana-bencana yang lainnya. Atau semuanya bisa bergabung dan mengikuti bencana membantu bencana-bencana yang lain. Oh baik, mungkin apakah multitasking gitu ya? Baik. Oh satu lagi dari Pak Panji ya, atau Mas Panji ini makanya. Enggak, dari Go Panji kalau di situ. Okay. Ya. Ini bukan pertanyaan, cuma apresiasi saja, semangat untuk relawan di PMI karena selain bisa menolong sesama ini juga bisa menjadi, insya Allah menjadi tabungan akhirat. Amin. Apresiasi dari Mas Aril. Oke, Mas Aril ya. Aril yang di Jakarta itu maksudnya ya mungkin ya. Baik, ini tadi pertanyaannya sebenarnya sama dengan yang ingin saya tanyakan juga, tapi mungkin sedikit beda. Ini tadi yang ditanyakan kalau terjadi bencana, apakah ada pembagian khusus? Mungkin untuk si A ini sudah berpengalaman di bidang mungkin untuk banjir dan lain-lain. Yang B ini mungkin di kecelakaan, yang C mungkin di gunung meletus dan lain-lain juga. Itu seperti apa Cak Ruby? Iya. Di PMI itu untuk KSR materinya mencakup banyak hal, mulai dari kecelakaan, kemudian penanganan bencana, kemudian pemulihan kesehatan masyarakat, itu ada semua, diajarkan semua di situ. Kemudian sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PMI, ternyata ada program-program tertentu dan tidak semuanya bisa ikut, mungkin karena terbatas kuota, terbatas waktu dan sebagainya, jadi memang ada spesialisasi di situ. Nah, dengan spesialisasi yang ada nanti pada saat kita dibutuhkan tenaga yang mana nanti kita bisa masuk di situ. Jadi kita nggak berjalan sendiri-sendiri. Jadi sudah ada koordinator sendiri. Kemudian nanti yang kompeten masalah P3K ya kita masukkan ke situ. Kompeten masalah bencana kita masukkan ke situ. Oh baik. Jadi sebenarnya sudah ditugaskan di A, B, C, tapi ini pasti semuanya juga bisa mungkin saling membackup gitu ya? Iya betul. Oke. Baik, jadi memang bisa dikatakan sedikit multitasking ya? Multitasking ini semua harus bisa ini ya. Sama seperti saya kan biasa juga terjun di lapangan sebagai reporter gitu Pak. Jadi hampir-hampir sama lah. Saya tahu akhirnya perasaannya seperti apa untuk yang multitasking ini. Baik. Kemudian tadi saya juga sempat terbesit pertanyaan. Dalam masa-masa seperti ini apa sih yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari KSR? Karena juga kita ketahui ini non alam ya bencananya. Jadi kalau untuk yang saat ini pandemi COVID-19, jadi dari PMI ada beberapa program dan sudah dijalankan, kemudian baik PMI cabang maupun PMI daerah. Kemudian kita juga siapkan beberapa kendaraan-kendaraan desinfektan, penyemprotan itu sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Palang Merah daerah. Baik. Ini biasanya kalau penyemprotan disinfektan berarti relasi paling kuat dengan BPBD mungkin ya? Betul, jadi kita kan koordinasi ya, kan koordinatornya dari BPBD. Oh baik. Kemudian mungkin itu untuk pandemi ya, jadi secara tidak langsung memang tetap membantu ini untuk menjalankan pencegahan juga. Karena kalau penanganan ini sudah ada sendiri mungkin ya. Kalau penanganan kita mungkin sosialisasi, kemudian langkah-langkah pencegahan seperti penyemprotan dan lain-lain. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan non bencana ini. Karena beberapa waktu lalu kalau saya masih sempat mudik ya, karena saat ini juga jarang mudik ini, di beberapa titik checkpoint ini juga sempat ada pos palang merah. Apakah ini memang sudah dijadwalkan di agenda tahunannya sahabat-sahabat KSR untuk ditempatkan di pos-pos tertentu untuk membantu atau seperti apa ini Cak Ruby? Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya massa ya, itu kita siapkan tenaga untuk itu, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian kita bentuk titik-titik pos kesehatan sesuai yang disepakati. Jadi kalau terutama di pada saat Lebaran dan tahun baru, Natal dan tahun baru. Jadi beberapa titik itu kita siapkan di situ dan tenaganya itu bisa dari
KSR, bisa dari TSR. Oh, baik. Ada jadwalnya sendiri. Jadi misalkan satu pos ada berapa orang, misalkan 3 orang ya. Misalkan sopir 1, TSR 1, KSR 1, kita udah jadwalkan di situ. Oh, baik. Semua terjadwal di PMI. Dan siapapun bisa ngisi di situ sesuai dengan kondisi waktu masing-masing. Jadi misalnya saya bisa ngisi malam ya saya isi malam di situ. Jadi sudah ada jadwalnya di sana. Tapi yang paling intens mungkin dari sahabat-sahabat yang KSR ya. Betul. Karena yang TSR tadi jika memang diperbutuhkan atau jika memang bisa dikatakan sangat urgent, ini langsung ikut turun membantu adik-adiknya. Betul. Berarti untuk kegiatan-kegiatan seperti tahun baru, kemudian Lebaran, itu biasanya seperti apa saja kegiatannya? Kita siaga di pos, kemudian kita monitor radio, kan koordinasi dengan instansi terkait. Oh, baik. Jadi kan ada koordinator sendiri ya dari daerah. Kemudian ya ketika ada korban yang entah korban apapun ya, kita hadir untuk memberikan pertolongan. Kalau Carubi sendiri ini 33 tahun ini mengikuti terus mungkin ya 1 tahun kalau setiap saya tahunnya? Di Bungurasi ya. Bungurasi saat itu ada laporan masuk ke pos PMI, ada bercak darah ini satu. Oh, baik. Panjang, jadi bercak darahnya panjang. Kemudian saya turun sama teman-teman, kebetulan 2 orang, saya bawa tandu. Kemudian kita runtut bercak darah itu, akhirnya ketemu. Kemudian kita lihat, oh ini bukan kecelakaan, jadi ini penyakit dalam. Jadi dia pendarahan dari dalam, dia TBC saat itu. Baik. Jadi diduga TBC, kemudian ya kita koordinasi dengan ambulan, kita bawa langsung dikirim ke rumah sakit. Baik, karena kalau TBC itu kan mungkin penyakit yang sangat menular ya, tidak boleh sembarangan menanganinya. Betul. Jadi ini mungkin pertama mencari sumbernya dulu dari sahabat-sahabat relawan, kemudian kalau sudah ketemu dan sangat beresiko untuk langsung terjadi kontak langsung maksudnya, jadi langsung memanggil dari pihak yang lebih berwajib atau berwenang. Baik, jadi tidak boleh kalau kata orang Sidoarjo gak oleh angger. Iya, angger nolong ya. Iya. Baik, jadi sangat menarik sekali dari pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh Cak Rubiono ya. Ini sahabat ternyata 33 tahun sampai dengan saat ini masih mengabdi bersama dengan KSR dan TSR juga. Kemudian untuk motivasi tadi juga sudah diberikan. Nah ini karena waktunya sudah kurang dari 4 menit. Ini ada mungkin statement penutup dari Cak Rubiono yang selaku instruktur P3K di beberapa perusahaan, mantan wakil Komandan Korps Sukarela atau KSR di PMI Surabaya. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada para junior atau mungkin yang masih ingin bergabung. Iya. Untuk adik-adik PMR ya, adik-adik PMR maupun adik-adik remaja yang belum tergabung dalam aktivitas Palang Merah, silakan. Kita banyak kegiatan di sana, kegiatan yang funky, kemudian kegiatan-kegiatan yang serius ada, kemudian kegiatan-kegiatan seni juga ada. Silakan, di sana kita akan terapresiasi sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan dari Palang Merah. Mulai dari usia SD, SMP, SMA, mahasiswa, pekerja, semua bisa ada wadahnya di Palang Merah. Silakan gabung, hubungi PMI setempat. Tapi yang jelas, kalau kita gabung dengan PMI, kita memang dasarnya relawan, jadi rela berkorban untuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan biaya. Jangan berharap apapun dari PMI, karena kita hadir di PMI itu berangkat dari masyarakat untuk masyarakat. Betul sekali. Jadi berangkat dari masyarakat untuk masyarakat. Dan yang harus disiapkan apa saja ini selain mungkin dari yang tadi disebutkan? Mental. Mental ya. Mental. Jadi itu aja. Jadi mental. Kalau kita tuh mental siap, kita udah mental, kita relawan, sukarela ya, suka ya rela gitu. Jadi mental itu aja deh. Nggak usah harus IQ-nya sekian, pendidikan sekian, enggak, mental aja dulu, itu nanti akan membawa perjalanan kita dengan penuh barokah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Betul sekali. Jadi sahabat, paling utama memang dari semua niat ini adalah mempersiapkan mental. Karena kalau mental kita sudah sangat siap, segala jenis niat pasti nanti bisa berjalan dengan semestinya begitu ya Pak ya. Iya. Baik, kalau begitu Pak Rubiono terima kasih atas 1 jam yang sangat berharga ya tadi ya. Ini juga sekaligus mungkin merubah stigma dari sahabat-sahabat yang berharap kalau jadi relawan itu nanti akan mungkin terkenal dan lain-lain. Itu mungkin bonusnya atau poin plusnya tersendiri karena
yang saat ini dilakukan oleh sahabat-sahabat dari relawan sendiri, baik mungkin dari relawan yang ada di lalu lintas, seperti kita ketahui saat bulan Ramadan juga kadang-kadang ada adik-adik dari pramuka yang membantu arus lalu lintas begitu. Ini dilakukan secara tulus dan senyuman Anda sahabat, ini menjadi salah satu bayaran yang paling berharga untuk para relawan. Betul. Dan hal ini dari sahabat-sahabat PMI Surabaya juga ya, yang diwakili oleh Pak Rubiono yang merupakan instruktur P3K di beberapa perusahaan juga dan mantan wakil komandan Korps Sukarela atau KSR-nya. Kalau begitu Pak Rubiono, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mungkin bisa disondingkan juga ya dengan kita ya. Silakan. Bisa kita informasikan juga kepada sahabat-sahabat yang mungkin masih menyimpan rasa penasarannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rubiono atau Cak Ruby atas perbincangan dan informasi yang sudah disampaikan. Semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Amin, gitu. terima kasih. Baik.